Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Dwi Amanda, NIM 2300216 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Sitewati MPD dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas praktisi public relation, konferensi pers, press release, dan presentasi. Press release atau news release adalah pesan-pesan atau informasi dan organisasi yang ditulis oleh praktisi kehumasan. Bentuknya bisa dalam bentuk artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Itu menurut Frank Jeffkin. Perbedaan antara sebuah berita dengan news release ada beberapa perbedaan. Yang pertama ialah berita lebih kepada tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, serta meyakinkan dan membantu perkembangan ekonomi. Yang kedua, siaran pers ini bertujuan untuk memberikan atau membina dan menumbuhkan sikap atau pandangan penilai yang baik dari publik dan anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Dan yang ketiga, berita lebih memberitahukan peristiwa yang sifatnya berupa gagasan dan sifatnya sangat umum. Tetapi untuk news release atau siaran pers lebih cenderung itu lebih mendidik. Nah, yang keempat, berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya. Nah, sedangkan siaran pers itu hanya memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian public relation atau publik dan fakta yang merugikan suatu perusahaan. Jika ada proses merugikan dalam menyelesaikan masalah, kita dapat mendesain kembali untuk memperbaiki. Nah, kita bisa menjadikan siaran pers untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang ada. Dan kita bisa kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain untuk dipusatkan perhatiannya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Nah, siaran pers ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti BUMN atau perusahaan negara lainnya. Ada beberapa cara untuk mengelola siaran pers oleh media. Dan yang pertama ialah siaran pers dibuat sebagaimana adanya atau atau apa adanya. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita tanpa mengurangi isi berita yang akan disampaikan atau yang akan dinaikkan dalam suatu berita tersebut. Dan yang ketiga, jika susunannya terlalu panjang, itu bisa disingkat atau dipadatkan dari inti berita tersebut. Karena perusahaan jenis pers release itu yaitu yang pertama, pengumuman jadwal peristiwa. Nah, isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang diselenggarakan yang sifatnya adalah undangan. Dan yang kedua, pengumuman untuk media massa, yaitu menyampaikan peristiwa yang akan terjadi untuk mengajak para media ikut serta mempersiapkan peliputannya. Nah, informasi pendukung itu dapat berupa seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan itu berlangsung. Dan yang ketiga, siaran berita. Nah, isinya berupa suatu peristiwa pidato atau ceramah seseorang atau biasanya disebut pemimpin tokoh dalam acara atau sumber tertentu atau konferensi. Nah, sehingga itu menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers tersebut sebelum menulis siaran pers yang ada atau hal yang perlu dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis siaran pers. Yang pertama ialah siapa yang ingin kita kejar atau supaya press release ini menarik bagi mereka. Dan yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau tidak. Dan yang ketiga,
apakah akan mempengaruhi kehidupan orang-orang banyak atau masyarakat. Nah, media yang kita gunakan agar menjadi atau mencapai orang-orang itu tertarik dengan berita yang kita berikan itu dapat berupa seperti tanda untuk diterbitkan segera, diterbitkan untuk tanggal berapa. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pers yang pertama ialah subjek atau bidang kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, langkah awal atau yang dilakukan itu ialah jangan di awal kalimat menuliskan nama perusahaannya, tetapi bisa menggunakan nama perusahaan itu di bagian tengah atau bagian akhir. Dan yang kedua itu berupa paragraf. Paragraf itu berisi rangkuman isi pesan. Nah, tujuannya untuk memudahkan para pembaca ketika ingin menyampaikan atau mengetahui rilisnya. Nah, ini lebih mengarah kepada informasi yang akan disampaikan. Unsur-unsur atau tujuan unsur penting dalam siaran pers itu yaitu subjek apa yang akan dibuat oleh cerita yang kita buat, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan perusahaan. Nah, ini merupakan unsur yang penting dalam siaran pers. Pembuatan siaran pers itu diperlukannya data atau fakta yang menarik, penyampaian yang harus dilakukan ketika adanya berita atau peristiwa itu. Setelah kegiatan itu berlangsung, media redaksi menyampaikan berita dan memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Kita masuk kepada konferensi pers. Konferensi pers adalah pertemuan yang diadakan oleh individu atau organisasi untuk memberikan informasi atau pernyataan resmi kepada wartawan dan media. Tujuan utama dari konferensi pers adalah untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada publik melalui media massa. Ini menjelaskan suatu peristiwa atau isu penting. Dalam konferensi pers, para jurnalis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi dari sumber yang berwenang, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan akurat. Ada beberapa tujuan dari konferensi pers. Yang pertama, menyebarluaskan informasi positif, dan yang kedua, membantah berita-berita yang tidak benar, dan yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan atau lembaga, dan yang keempat, membina hubungan dengan pers. Bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya? Membina hubungan yang baik dengan pers. Ada beberapa persiapan atau bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya jika kita menjadi seorang public relation. Yang pertama, mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal itu 3 hari atau hari H sebelum konferensi pers. Alasannya ialah karena mereka perlu membagi tugas berita-berita yang akan dibacakan. Dan yang kedua, lembaga perlu cek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi. Yang ketiga, menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan apa yang disampaikan pada konferensi pers. Dan yang keempat, perusahaan atau praktisi public relation perlu menunjukkan juru bicara. Nah, ini bisa seorang pimpinan atau pengambil kebijakan yang lainnya, atau orang yang paling cocok atau paling paham dengan materi yang akan dijelaskan. Dan yang kelima, menyiapkan tempat sesuai dengan tamu undangan. Dan yang keenam, persiapan alat bantu seperti screen, mikrofon yang sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Ada beberapa persiapan konferensi pers yang lainnya, ialah yang pertama, menyiapkan makanan penunjang. Nah, karena jika kita menjadi seorang praktisi PR atau yang menjadi tokoh utama dalam konferensi tersebut, kita pasti mengundang orang-orang penting untuk mengetahui berita kita. Nah, dengan adanya makanan penunjang ini, bisa orang-orang yang kita undang
orang-orang yang kita undang itu bisa menikmati berita kita tanpa harus monoton dengan mendengarkan beritanya saja. Yang kedua, menyiapkan souvenir. Yang ketiga, membuat buku tamu. Dengan adanya buku tamu itu, nanti kita bisa mempunyai data khusus atau nomor kontak ketika kita membutuhkan suatu tamu atau suatu orang yang kita butuhkan dalam konferensi pers kita. Yang keempat, durasi konferensi pers itu tuh merupakan waktu yang terbatas. Yang kelima, jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, harus tetap hati-hati dan harus menjawab pertanyaan itu dengan bijak. Materi selanjutnya ialah presentasi. Konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Presentasi dalam public relation adalah proses penyampaian pesan atau informasi tertentu kepada audiens untuk membangun, memelihara, atau memperbaiki citra organisasi atau individu. Presentasi sering digunakan untuk berbagai tujuan seperti memperkenalkan produk atau layanan baru, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.